Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita buka dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Kemudian sekarang untuk agendanya adalah membahas mengenai tugas kemarin. Nah, yang ini yang nomor berapa kemarin? 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3 ini ya yang bunga majemuk. Nah, siapa yang ingin presentasi pekerjaannya? Saya izin mencoba presentasi, Bu. Nomor berapa? Bunga sederhana yang nomor 4 aja, Bu. Bunga sederhana nomor 4, Mbak Deborah ya. Iya. Yang nomor 5? Saya, Bu, Neta. Neta. Iya. Nomor 6? Saya mau coba nomor 6, Bu. Siapa ini? Antonio. Anton. Nomor 1 bunga majemuk. Siapa nomor 1 bunga majemuk? Enggak ada. Nomor 2, 3, siapa? Bu, saya izin jawab nomor 2. Marcel ya? Iya. Nomor 1 atau 3 ada? Saya izin nomor 1, Bu. Siapa ini? Nurul. Nurul. Tinggal satu lagi nomor 3. Siapa nomor 3? Lutfiatun Nisa. Bisa nomor 3? Nomor Iya, 3 bisa, Bu. bisa ya, Lutfiatun. Oke, sekarang silahkan nomor 4, Mbak Deborah. Saya stop. Sebelumnya saya izin share screen lewat HP ya, Bu, karena laptopnya nggak bisa kalau share screen. Iya. Bu, izin share screen. Ya, jadi untuk yang nomor 4, itu kan soalnya setelah meminjam uang selama 30 hari, Adi mengembalikan pinjamannya sebesar 2 juta. Kemudian yang ditanyakan itu berapa pokok pinjamannya jika bunganya itu 9%. Dan itu sudah gabung gitu. Jadi 2 juta sudah termasuk bunganya. Kemudian itu kan waktunya 30 hari.
atau 1 bulan. Berarti ini mencari nilai pertamanya atau present value-nya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan untuk future value-nya itu 2 juta, kemudian A-nya belum diketahui, terus N-nya dimasukkan 30/365. Jadi kan ini bunganya masih hitungan 1 tahun. Kemudian dikalikan dengan bunganya 9%. Kena 314.115. Nah, kemudian untuk mencari bunganya, future value-nya dikurangi sama present value-nya. Jadi 2 juta dikurangi 1,98 1.985 dikurangi 1.985.314,115. Kemudian hasilnya itu 1.985.314,115 dan besar bunganya itu 14.685,88469. Oke, sudah benar ya. Ada yang ditanyakan dari temannya? Oke, sudah benar ya. Ada yang ditanyakan dari temannya? Kalau tidak ada, saya sudah mendengar. Terima kasih. Bisa lanjut. Bisa lanjut. Saya izin share screen ya, Bu. Nomor 5. Ya, silakan. Ya, Saya izin nomor silakan. 5. Jadi ini diketahui untuk yang sederhana untuk I1 ini 8%, kemudian untuk future value-nya future value satunya itu 90 juta. Kemudian untuk yang I2-nya itu 10% uang yang diinvestasikan. Jadi kan untuk A-nya itu di awal itu sama antara 1 dan 2 itu. Nah, di sini menggunakan eliminasi substitusi dari rumus FV sama dengan A plus N AI. Kemudian didapatkan ini hasilnya ini disubstitusi ke persamaan 2. Kemudian didapatkan untuk hasil A-nya sebesar 30 juta. Ini nanti misalkan dimasukkan ke persamaan 1, nanti akhirnya juga sama 30 juta. Kemudian untuk yang ke B, disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2. Ini setelah disubstitusikan, ini menggunakan rumus yang sama, yaitu FV sama dengan A plus N A kali I. Nah, itu didapatkan hasil N-nya itu 25 tahun. Itu. Oke, sudah benar ya alurnya. Dicoba dua-duanya itu bersamaan itu bersamaan satu dua. Ya. Oke, ada yang ditanyakan temannya? Oke, ada yang ditanyakan temannya? Kalau sudah, saya rasa sudah cukup Mbak Neta, makasih Mbak Neta. Bisa lanjut ke sudah, saya rasa Anton. Oh, saya izin share screen ya, Bu ya. Iya.
Jadi ini di soal tertulis kalau Ibu Timon memiliki 2 jenis deposito. Yang pertama itu sebesar 7,2 juta itu sebagai PV-nya atau A dengan bunga sederhana 9% per tahun. Kemudian punya deposito kedua sebesar 7,8 juta dengan bunga sederhana 7,5% per tahun. Kemudian pada soal ditanyakan tingkat bunga yang diperoleh atas total deposito sebesar 15 juta rupiah. Jadi yang saya lakukan yang pertama mencari future value dari deposito pertama, kemudian future value dari deposito kedua. Untuk rumusnya FV sama dengan A kali 1 tambah I pangkat N. Kemudian dimasukkan tadi present value dan A dan tingkat bunganya, kemudian nanti ketemu FV1 dan FV2-nya. Kemudian untuk menghitung total bunga atas total deposito, yang pertama kita mencari dulu future value totalnya. Jadi FV1 tambah FV2 ditambah. Kalau sudah nemu, selanjutnya menghitung total bunga atas total deposito. Jadi nanti pakai rumus yang sama seperti sebelumnya, cuma nanti yang FV dimasukkan total dari FV1 dan FV2. Terus yang dicari adalah tingkat bunga. Jadi nanti dimasukkan rumusnya, nanti tinggal I, nanti I-nya nemu 8,22%. Jadi tingkat bunga yang diperoleh Ibu Timon selama setahun sebesar 8,22%. Ya, ini sudah benar juga. Gimana teman-temannya sama kayak gini semua? Siapa tadi ada yang mau dari bicara? Iya Ibu, jawabannya sama kayak Anton. Oke, kalau gitu kita ya, terima kasih Mas Anton. Saya lanjut ke Marcel. Mbak Nurul dulu ya nomor 1. Izin share screen ya, Bu. Untuk nomor 1 yang bunga majemuk, soalnya Pak Thomas menabung 2 juta rupiah selama 5 tahun dengan bunga majemuk 12% per tahun. Jika perhitungan bunga 3 bulanan, hitung besar bunganya dan bandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Di sini future value-nya rumusnya A kali 1 plus I pangkat N. Lalu diketahui tabungan pertamanya yaitu 2 juta. Lalu karena perhitungannya 3 bulanan, maka selama 1 tahun terdapat 4 periode. Karena menabungnya selama 5 tahun, berarti periodenya saya kalikan dengan 4. 4 kali 5, 20 periode. Lalu menghitung tingkat bunga, yaitu I sama dengan 12% per 4, karena selama 1 tahun, jika dibagi dengan 3 bulanan, 4. Lalu mencari future value-nya 2 juta dikalikan dengan 1 plus 0,03 pangkat 20. Dihasilkan 3.612.222,469. Lalu untuk mencari besar bunga majemuk,
future value-nya tadi dikurangi dengan A. Dihasilkan 1.612.222,469. Lalu bunga sederhananya itu dicari dengan cara N kali A kali I. Dihasilkan bunga sederhananya 1.200.000. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi selisihnya sekitar 412-an. Iya. Oke, sudah benar caranya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih, Bu. Silakan Mas Marcel. Sudah kelihatan ya, Bu? Baik, sudah kelihatan. Nah, baik, nomor 2, diketahui nilai A 5 juta. I bunganya 18% dihitung per bulan. Dengan K 12 bulan, N sampai dengan 1. Ditanya future value-nya. Jawab, future value sama dengan A dikali 1 ditambah I per K dipangkatkan K kali N. Dimasukkan nilai-nilainya, ketemu 5.9781. Sehingga bunga yang dihasilkan selama 1 tahun, nilai future value-nya dikurangi present value-nya, ketemu 978.100 rupiah. Oke, sudah benar ya ini. Oke, sudah. Terima kasih Mas Marcel. Yang terakhir Mbak Lutfiatun. Izin share screen, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu? Jadi nomor 3 ini soalnya ditawarkan satu lot kepemilikan saham PT Baruna dengan bilangan sebagai berikut. Yang pertama adalah membayar secara tunai sebanyak 18 juta. Atau yang kedua adalah membayar secara tunai sebanyak 10 juta sebagai tanda jadi dan membayar 5 juta pada tahun pertama dan kedua dengan bunga 16% dihitung bulanan. Nah, yang pertama ini saya membandingkan berdasarkan present value-nya. Yang pilihan pertama, yang pilihan A kan sudah diketahui bahwa present value-nya itu 18 juta. Nah, yang B ini kita cari dulu present value-nya. Present value-nya didapat dari 10 juta ditambah 5 juta dikali 1 ditambah 16% per 12 dipangkatkan min 12 ditambah 5 juta dikali 1 ditambah 16% per 12 dipangkatkan min 24. Nah, didapatkan present value-nya itu 17.903.656 rupiah. Jadi kalau dibandingkan berdasarkan present value-nya, yang option B lebih murah dibandingkan dengan yang option A. Jadi akan lebih baik jika memilih yang B. Nah, yang kedua adalah saya membandingkan berdasarkan keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat ini saya hitung berdasarkan future value dikurangi dari pengeluaran yang dikeluarkan. Yang pertama itu yang akan belum diketahui nih future value-nya. Kita cari dulu dengan cara 18 juta dikali 1 ditambah 0,16 per 12 dipangkatkan 24. Jadi didapatkan future value-nya 24.735.938 rupiah. Keuntungannya ini didapat dengan cara future value dikurangi uang yang dikeluarkan. Didapatkan 6.735.938 rupiah. Lalu yang kedua itu future value-nya didapat dari 10 juta ditambah 5 juta dikalikan 1 ditambah 16% per 12 dipangkatkan 12 ditambah 5 juta dikali 1 ditambah 16% per 12 dipangkatkan 24. Jadi didapatkan future value-nya itu 22 juta dikali 22.732.448 rupiah. Jadi keuntungan yang didapatnya itu adalah 2.732.448 rupiah. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan keuntungannya,
keuntungan yang didapat dengan cara membayar secara tunai 18 juta lebih besar. Jadi lebih baik memilih pilihan yang pertama. Seperti itu. Terima kasih. Itu ada namunnya. Jika dilihat dari Jadi kalau dilihat dari present value-nya, saya lebih memilih option B karena lebih murah dibandingkan yang option A. tapi keuntungannya lebih banyak yang Banyak yang D. Yang A. Keuntungannya lebih banyak yang A. Yang lain ada perbedaan dari sini? Saya berbeda, Ibu. Itu rumusnya kalau saya pakai yang itu apa namanya? Yang sebelumnya memakai barisan geometri. Bisa share screen, Mas Marcel. Iya. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Ya. Jadi saya ketemunya yang B totalnya itu 20.066.000. Jadi sehingga akan jauh lebih murah jika si pembeli memakai tawaran yang A untuk membeli saham satu lot perusahaan. Ya, ini perhitungannya di mana ini, Mas Marcel? Jadi yang gini, 3 Bu. itu ya. Kenapa? Yang 3 itu ya. Iya, yang nomor 3 ini. Oke, dijelaskan dulu. Jadi nilai A-nya itu kan 5 juta. Lalu bunganya karena dihitung per bulan, jadi 16 dibagi 12. Jadi ketemunya 1,33% per bulan. N-nya 2. N ini nilai yang dibayarkan, karena yang dibayarkan selama 2 kali dalam 2 tahun, berarti N-nya 2. Lalu dimasukkan dalam rumus future value sama dengan 5 dikali 1 ditambah 0,0133 diberikan 2 minus 1 per 0,0133. Ketemu 10.667. Sehingga total pembayaran satu lot saham tawaran B adalah Rp 10 juta ditambah Rp 10 juta 66.667 rupiah, sehingga totalnya 20.066.000, sehingga akan jauh lebih murah jika memilih tawaran A yang hanya 18 juta. Ya, jadi kalau menurut saya yang lebih tepat yang punya Mas Marcel ini. Jadi sebenarnya yang A itu nggak usah dihitung. Karena kita membeli ya, bukan investasi. Kalau investasi itu nanti lihat future value-nya, Mas. Ini kan kita membeli ya, melihat future value-nya, Mas. Jadi kalau ini kan kita membeli ya, berarti yang A nggak usah dihitung lagi, sudah harganya 18 juta. Yang B baru kita bandingkan. Jadi untuk 10 juta sebagai tanda jadi dan 5 juta masing-masing di tahun pertama dan kedua. Meskipun itu nanti adalah ini future value-nya sudah dihitung, ternyata nanti 20 juta. Gitu ya. Kalau ditarik ke present value-nya berapa, Mas Marcel? Soalnya ini yang 18 juta kan karena tidak dihitung berarti nilai sekarang. Berarti ini perlu dihitung berarti nilai sekarang. Berarti ini perlu present. Itu saya tidak menghitung, Bu. Oke. Jadi perlu dihitung untuk present. Oke.
Jadi perlu dihitung untuk perbandingannya adalah tarik menjadi lebih murah yang mana. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk yang ini. Kita lanjutkan materinya. Slide-nya sudah saya kasih penuh ya sampai terakhir. Untuk materi kali ini adalah anuitas di muka dan anuitas ditunda. Jadi anuitas sendiri adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode yang sama untuk setiap pembayaran. Sebagai contoh pembayaran bunga pinjaman, kemudian cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama anuitas biasa atau ordinary annuity atau juga disebut anuitas di akhir, annuity immediate. Kemudian yang kedua anuitas di muka, annuity due, dan nomor 3 anuitas ditunda, deferred annuity. Jadi di sini ada 3 macam. Kalau yang anuitas biasa itu berarti anuitas yang dibayarkan di akhir periode. Kalau anuitas di muka ya dibayarkan di muka. Kalau ditunda berarti nanti anuitasnya tidak langsung dibayarkan, tetapi dibayar setelah beberapa periode waktu tertentu. Nah, misalkan yang seperti ini. Persamaan anuitas diturunkan dengan asumsi perhitungan bunga adalah bunga majemuk tunggal ya. Jadi kalau anuitas, kalau kemarin Bu kita itu menghitung pembayarannya hanya sekali di muka saja atau sekali di sekali di akhir periode atau di awal periode, kemudian future value-nya berapa. Kalau anuitas kita membayar di setiap periode. Sebenarnya kemarin kita sudah mengerjakan ya. Kita sudah mengerjakan yang ini. Nah ini bunga majemuk dengan pembayaran sama setiap periode. Nah ini itu sebenarnya namanya adalah anuitas, sehingga kita tidak perlu menurunkan rumusnya lagi, kita sudah dapat. Nah persamaan anuitas nilai mendatang untuk anuitas di muka yang seperti itu. Kemudian di sini turunkan persamaan anuitas nilai sekarang atau present value-nya. Jadi present value-nya tidak jauh beda dengan future value-nya ya, tinggal nanti ada sedikit perbedaan saja di sini. Kemudian yang kedua persamaan untuk menghitung besar cicilan, berarti A sama dengan berapa. Kemudian persamaan untuk menghitung jumlah periode, menghitung N, dan persamaan untuk menghitung tingkat bunga atau I. Coba ini diturunkan sendiri ya. Jadi persamaan untuk menghitung besar cicilan itu gimana, menghitung jumlah periode gimana, yang menghitung tingkat bunga gimana. Untuk yang PV, kemudian besar cicilan, jumlah periode ini bisa diturunkan langsung ya, maksudnya enggak terlalu sulit. Yang menghitung tingkat bunga itu kira-kira gimana caranya? Kalau tingkat bunga I bisa dilihat dari persamaan FV dan PV itu ada beberapa I yang letaknya berbeda. Ya, kemudian nanti ada pangkatnya juga. Kira-kira bisa enggak diselesaikan secara analitis? Secara analitis maksudnya I sama dengan apa gitu, suatu fungsi. Gitu.
Bisa nggak kira-kira? Mas Rudi. Halo? Nggak ada ya? Halo Bu. Bisa nggak kira-kira menurunkan persamaan untuk tingkat bunga secara analitis? Belum Bu, bentar. Nggak di ini dulu, ya sudah dicoba dulu aja ya biar nanti jawab dengan jelas gitu ya. Jadi coba dicari besar cicilannya berapa atau dari PV dulu. Jadi dari FV bisa masuk ke PV itu gimana, kemudian jumlah periode, kemudian tingkat bunga. Nah, saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit.
Gimana sudah? Mungkin saya tunjuk satu untuk share screen ya. Mbak Fianda bisa share screen? Belum, Bu. Belum. Yang lain yang sudah? Ada yang belum? Ada yang sudah? Mbak Helda.
Kalau ada yang sudah selesai bilang ya. Mungkin 1 menit lagi. Inam sudah selesai? Belum, Bu. Atau ada yang mau ini memperlihatkan hasil pekerjaannya? Teza Hardin. Halo Teza. Ya, Bu. Sebentar, Bu.
Bu, saya sudah menghitung yang jumlah periode. Oke, boleh. Silakan Marcel. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, sudah. Oke. Jadi, future value kan rumusnya ini. A dikali 1 plus I dikali I plus I pangkat N min 1 per I. Lalu, yang tidak mengandung I dipindah ruas, sehingga jadi tidak mengandung N dipindah ruas, jadi tinggal 1 plus I kali future value per A dikali I plus 1 sama dengan 1 plus I pangkat N. Lalu menggunakan sifat logaritma, jadi N sama dengan 1 plus I log 1 plus I dikali future value per A dikali I plus 1. Lalu menggunakan sifat logaritma, absisnya dipisah sehingga jadi log 1 plus I kali future value per A kali I plus 1 per log 1 plus I. Oke, ini log yang dimaksud itu len ya? Tidak, log biasa. Oh iya, basisnya tapi 1 plus I. Oke, bisa. Oke, ini bisa ini Mas Marcel. Sekalian yang bawahnya, yang I, bisa enggak? Yang mana, Ibu? Yang tingkat bunga. Tingkat bunga belum saya hitung, Ibu. Ya sudah. Oke, yang lain sama seperti Marcel. Saya yang PV, Bu. Itu yang FV. Oh iya, tapi nanti mungkin bentuknya agak berbeda ya. Nggak apa-apa, bisa share screen juga. Ini bisa jadi dari FV, kemudian ada yang juga dari PV. Siapa tadi? Yang bilang PV, Rudi ya kayaknya suaranya. Halo. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Mohon maaf tadi dipanggil. Tadi yang bilang dari PV siapa? Kamu ya? Saya, Bu. Tadi saya dapatnya buat periode yang present value. Ya nggak apa-apa, coba saya lihat. Aduh, bentar, Bu. Saya fotokan. Ada nggak yang tingkat bunganya sudah selesai? Atau mungkin ada permasalahan, tapi sudah ngarep tingkat bunganya. Gimana Mbak Helda? Belum coba yang bunga, Ibu. Gimana, ada yang ingin ini menunjukkan hasilnya? Yang belum-belum, Mas Yazid sudah mengerjakan nomor berapa? Halo Mas Yazid. Iya, Bu. Cuma nomor 1 aja, Bu, yang ketemu. Ya, nggak apa-apa, nomor 1 ya. Iya, Bu. Kemudian siapa lagi ya? Yang belum tadi. Mbak Fariha sudah ngerjakan yang mana? Halo, Mbak Fariha.
Fianda? Nomor 1 sama 3, Bu. Ketiga ya, yang satu Mas Yazid. Siapa lagi ini? Mbak Fitria. Mbak Fitria. Iya, Bu. Sudah mengerjakan nomor berapa? Nomor 2A, Bu. Nomor 2A. Ya nggak apa-apa lah, nanti nomor 2A. Selain yang 2B, belum. Siapa lagi yang belum ya? Mas Inam. Sudah nomor berapa? Nomor 1 aja, Bu. Nomor 1 aja. Terus Mbak Nurul. Nomor 1 sama 3, Bu. Nomor 1 sama 3. Oke ya. Mbak Sekar. Baru 1, 2A sama 3, Bu. Yang selain 1 dan 3 ada? Saya nomor 4, Bu. Nomor 4 Helda ya. Oke, mungkin bisa ini dulu Mas Yazid, silahkan. Jadi pertama tadi Mas Yazid, kemudian yang nomor 3, nomor 2A tadi siapa ya? Mas Yazid, kemudian nomor 3 tadi yang Mbak Fitria ya? Atau siapa tadi yang saya? Yang awal? Saya 2. Ya, ya. Silakan Mas Yazid dulu, kemudian Mbak Helda, dan yang terakhir yang 2A. Silakan Mas Yazid. Iya, Bu, sebentar, Bu. Masih ingat. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Ini soalnya, Bu. Sebuah pinjaman dikenakan bunga sebesar 18% PA dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan masing-masing 10 juta per tahun di muka. Berapa besar pinjaman tersebut?
Jadi langsung dimasukkan dalam rumus yang diketahui. Jadi future value-nya itu A dikali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I. Untuk A-nya sendiri tadi ada 10 juta, lalu 1 plus I-nya itu 1,18 karena tadi bunganya 18%, lalu ini 1,18 pangkat 12 min 1 per 0,18. Lalu dari hasil kalkulator saya dapatnya 412.186.627,64 rupiah. Itu, Bu. Iya, oke, sudah benar. Saya rasa jelas ya. Makasih Mas Yazid. Saya lanjut ke yang selanjutnya. Nomor 3 tadi siapa yang awal tadi? Maaf Bu, ya izin bertanya. Iya. Yang untuk nomor 1 tadi kan yang ditanya berapa besar pinjaman. Nah itu yang dicari PV atau FV ya Bu? Kalau besar pinjaman berarti PV. Tapi yang terlihat dari punyanya Yazid Tommy tadi FV ya Bu? Oh iya ya. Iya, tadi Mas Yazid menghitung FV-nya ya. Jadi harusnya yang dihitung PV ya, karena itu besar pinjaman. Jadi di awal PV. Terima kasih Mbak Fianda. Siapa tadi ya nomor 3 ya? Nomor 3 saya Bu. Iya, silakan. Sebentar Bu di foto. Izin share screen ya Bu. Ya. Jadi soal nomor 3 kan KPR sebesar 210.000 dikenakan bunga 18% per tahun. Jika besar angsuran per bulannya 3.500.000, berapa lama KPR tersebut akan lunas? Nah, diketahui PV-nya itu 210. Maaf, maksudnya 210 juta, Bu. Ini kurang nolnya. Jadi besar angsurannya itu adalah A. A-nya sebesar 3.500.000 per bulan. Nah, karena angsurannya dilakukan per bulan, jadi bunganya itu 18% per 12. 0,015. Karena yang diketahui itu PV, kita gunakan
rumus untuk mencari tahu lamanya itu dengan yang diketahui PV. Seperti rumus yang di-share oleh Rudi tadi. Lalu kemudian tinggal dimasukkan dan didapat hasilnya 154,654 bulan. Jika digenapkan itu 12,8 tahun. Oke, ini sudah benar ya, jadi pakai rumus yang sudah diturunkan tadi. Oke, ada pertanyaan mungkin dari temannya? Atau bisa langsung ke nomor 4, Mbak Elda, silakan. Iya, Ibu. Jadi yang nomor 4 ini kan soalnya Bapak Muri seorang karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun akan pensiun. Ia mendapatkan uang pensiun yang akan dibayarkan sekaligus sebesar 200 juta rupiah. Berarti itu kan PV-nya. Kemudian Pak Muri menyimpannya dalam deposito berjangka 3 bulan yang memberi bunga 8% per tahun. Nah, bunganya kan 8% per tahun berjangka 3 bulan, berarti selama setahun itu diambilnya 4 kali. Kemudian, apabila untuk keperluan hidup dirinya dan keluarga, ia mengambil sebesar 6 juta rupiah setiap 3 bulan, berarti kan anuitasnya itu sebesar 6 juta, lalu ditanyakan berapa tahun deposito akan habis. Pakai rumus N tadi, sama kayak yang sebelumnya Tiara, kemudian dimasukkan nilai-nilainya, min log 1 min 200 juta dikali 0,02 dibagi 6 juta dibagi log 1 ditambah 0,02. Nanti ketemu hasilnya itu 55,478. Karena tadi dia selama jangka waktu per 3 bulan nanti didapatkan hasilnya 13,87 tahun, atau kalau misalkan dibulatkan habisnya selama 14 tahun. Begitu, Ibu. Ya, jadi ini berapa tahun deposito akan habis, itu berarti menghitung periode. Ya, jadi pakai rumus yang tadi, anuitas biasa, kemudian dengan hanya 6 juta. Ya, sudah benar Mbak Hilda. Terima kasih untuk yang tadi 2A, siapa tadi? Yang awal. Ya, silakan. Jadi soal untuk nomor 2, sebuah mobil minibus berharga tunai 80 juta untuk pembelian secara kredit. Pak Ali harus menyiapkan uang muka sebesar 20% dan melunasinya dalam 36 kali angsuran dengan bunga 21%. Jadi di sini uang mukanya adalah 20% dari 80 juta, yaitu 16 juta. Kemudian sisa yang harus dibayarkan adalah sebesar 80 juta dikurangi 16 juta sama dengan 64 juta. Kemudian suku bunganya adalah 21% dengan pembayaran 36 kali. Soal yang A, berapa besar angsuran per bulan? Jadi mencari A dan diketahui PV. PV-nya adalah 64 juta. Kemudian dimasukkan ke rumus seperti ini. Hasilnya menggunakan perhitungan kalkulator 2.369.733,965 itu adalah angsuran per bulan. Oke, ini angsuran per bulannya. Yang B, kendalanya apa Mbak? Itu sudah ada? Hah? Yang B juga ya, Bu? Ya, silakan. Kalau yang B, berapa saldo utang pada akhir tahun pertama? Jadi di sini mencari FV,
kemudian dimasukkan A-nya adalah tadi seperti diketahui perhitungan sebelumnya adalah sebesar 2.369. Lalu kemudian dikali 1 plus 0,21/12 dan seterusnya. Kemudian didapat FV-nya adalah 31.888.427,06. Kemudian saldo utang yang tersisa adalah 64 juta dikurangi FV ini tadi, yaitu sebesar 32.111.572. Jadi ini yang dihitung adalah FV pada akhir tahun pertama, begitu ya Mbak? Iya. Kemudian saldo utangnya secara keseluruhan dikurangi itu. Bisa jadi seperti itu, atau bisa juga saldo utang pada akhir tahun pertama itu pakai PV. PV dari sisa 24 angsuran. Coba nanti dicoba, mungkin hasilnya sama mungkin. Ya. Jadi bisa juga dengan cara PV dari sisa 2 tahun angsuran. Ini kan akhir tahun pertama posisinya ya. PV dari sisa 2 tahun angsuran. Nah, besar angsurannya berapa? Besar angsurannya sama seperti Mbak Fitria ini, ambil dari jawaban poin A. Gitu. Coba dihitung, harusnya sih prinsipnya sama ya. Kalau ini ngitung dari tahun pertama ke situ PV di akhir tahun, FV di akhir tahun. Coba dicoba juga dari PV sisa utang dari 2 tahun terakhir. Kemudian ada yang ditanyakan nggak kira-kira untuk tugasnya? Yang lainnya dibuat tugas ya. Sama rentang waktunya sama seperti yang kemarin, hari Rabu jam 15. Semuanya saja yang ngerjakan ya. Berapa soal itu barangkali? Banyak enggak ya? 1 sudah, kemudian 2 belum selesai, 3 sudah, 4. Berarti tinggal latihan yang anuitas itu nomor 2 dan latihan yang anuitas ditunda nomor 1 dan 2. 3 nomor ya. Yang dibuat PR 3 nomor. Bagi yang mau mengerjakan semua ya enggak apa-apa. Yang wajib 3 nomor yang belum terselesaikan itu. Ada pertanyaan nggak terkait tugas-tugas itu? Gimana, ada? Atau enggak ada? Kalau enggak ada mungkin bisa saya akhiri. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya adalah nomor 2 dari latihan anuitas biasa, kemudian nomor 1 dan 2 untuk latihan anuitas ditunda. Deadline-nya hari Rabu jam 15. Kalau sudah mungkin kita bisa bergerak bersama untuk menutup pertemuan kali ini. Mari kita berdoa mengatakan atau berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Saya sudah bisa cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.